Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, pernahkah Anda merasa gagal? Merasa terlalu banyak dosa, terlalu kotor, terlalu jauh, sampai hati kecil berkata, masih pantaskah aku kembali kepada Allah? Jika itu yang sahabatku sekalian rasakan, maka insya Allah video ini adalah jawaban dari Allah untuk Anda. Karena hari ini kita akan membahas cara taubat terbaik, cara taubat yang bukan hanya menghapus dosa, tetapi taubat yang mampu mengubah hidup, membersihkan hati, dan mendekatkan kita kepada Allah lebih dari sebelumnya. Dan yang paling indah sahabatku, apapun dosa kita, bahkan jika sepenuh bumi, Allah tetap membuka pintu ampunan seluas langit dan bumi. Sahabatku sekalian, ketahuilah bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ada yang terjatuh dalam dosa kecil, ada yang terjerumus dalam dosa besar, ada yang berulang kali gagal menjaga pandangan, ada yang meninggalkan sholat, ada yang pernah mengambil harta yang bukan haknya, ada yang terjatuh dalam zina, ada yang pernah menenggak khamr, ada yang durhaka pada orang tua, ada yang menyesal tetapi tak tahu harus mulai dari mana. Sampai-sampai ada yang berkata di dalam hatinya, aku terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Padahal pendapat itu salah besar, karena Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah yang sangat luar biasa. Hadis qudsi yang mampu meleburkan dosa, yaitu ketika Allah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni seluruh dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau dosamu mencapai langit, lalu engkau memohon ampun, aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, selama engkau tidak menyekutukanku, aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabatku sekalian, kalimat ini jika direnungkan bisa membuat seseorang menangis semalaman, karena Allah tidak sedikit pun menyebutkan berapa besar dosanya, seberapa hitam masa lalunya, atau seberapa sering ia jatuh lagi. Allah hanya berkata, selama engkau kembali kepadaku, aku ampuni engkau. Sahabatku sekalian, bagaimana dengan dosa yang berulang? Apakah tetap diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada orang yang berkata, saya sudah taubat tapi saya jatuh lagi. Saya sudah mencoba hijrah tapi kembali maksiat. Apakah taubat yang demikian ditolak? Apakah Allah membenci dia? Maka jawabannya tidak, sahabatku. Rasulullah SAW mengisahkan sebuah hadis yang menakjubkan. Ada seorang hamba melakukan dosa. Ia berkata, ya Rob, ampunilah dosaku. Lalu Allah berkata, hambaku tahu bahwa ia memiliki Rob yang mengampuni dosa, maka aku ampuni dia. Kemudian ia melakukan dosa lagi.
ia memohon ampun lagi, Allah ampuni lagi, hingga berulang kali. Di akhir hadis Allah berkata, berbuatlah sesukamu, selama engkau terus kembali meminta ampun kepadaku, aku akan selalu mengampunimu. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, jika seseorang melakukan dosa meskipun 100 atau 1000 kali, selama ia bertaubat kepada Allah setiap kali, maka Allah menerima taubatnya setiap kali itu pula. Subhanallah, Allah tidak bosan memaafkan kita. Kitalah yang pasti bosan, atau kita yang sering bosan untuk bertaubat kepada Allah. Sahabatku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Menurut para ulama, taubat nasuha ini mencakup 4 hal. Yang pertama, menyesali dosa yang telah dilakukan. Kesedihan di hati adalah ruh taubat. Tanpa penyesalan, maka taubat hanyalah formalitas. Kemudian syarat yang kedua atau hal yang kedua adalah berhenti dari dosa tersebut saat ini juga. Tidak mungkin seorang berkata, saya taubat dari riba, tetapi tetap meminjam uang dengan bunga. Kemudian perkara yang keempat adalah bertekad tidak mengulanginya lagi. Meskipun kita bisa saja jatuh pada dosa dan maksiat, tapi tekad untuk tidak mengulanginya harus kuat, sehingga dia betul-betul atau dia benar-benar menerapkan syarat taubat yang nasuha tersebut. Syarat yang keempat adalah mengembalikan hak manusia jika ada yang dizalimi. Jika pernah mengambil hak orang lain, maka kembalikan. Jika pernah menyakiti orang lain, maka minta maaf kepadanya. Jika pernah merugikan orang lain, maka perbaiki. Inilah taubat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku sekalian, para ulama sepakat bahwasanya sholat taubat itu adalah sunnah muakkadah. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, lalu sholat 2 rakaat dan memohon ampun, kecuali pasti Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kapan dilakukan sholat taubat? Kapan saja sahabatku, bisa siang atau malam, bahkan di waktu terlarang pun. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, maka boleh dilakukan, karena sholat taubat termasuk sholat yang memiliki sebab. Dan caranya sederhana sahabatku, wudu dengan khusyuk, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah salam, angkat tangan dan katakan, ya Allah, aku kembali kepadamu, aku menyesal, aku lemah, engkaulah sebaik-baik tempat kembali. Tidak ada bacaan khusus selain doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku sekalian, ada doa ampunan yang diajarkan Nabi kita kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka jika Anda merasa dosa Anda sangat besar, jika Anda merasa tidak pantas dimaafkan, jika Anda ingin menangis kepada Allah Jalla wa'ala, maka bacalah doa ini. Doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa an faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak.
Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa indahnya sahabatku, doa seperti ini. Doa ini seperti seorang yang datang dengan hati yang remuk, lalu didekap oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu sahabatku, jauhilah lingkungan yang bisa menarikmu kembali kepada dosa. Taubat bisa runtuh jika lingkungan tetap buruk. Karena Rasulullah bersabda, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Adapun teman yang buruk seperti pandai besi. Teman yang buruk tidak perlu mengajak maksiat, maka cukup dengan kehadirannya, maka ia bisa menyeretmu kembali kepada maksiat. Imam Nawawi berkata, orang yang bertaubat wajib mengganti teman buruknya dengan teman-teman solih yang dapat membantunya. Inilah rahasia terbesar menjaga taubat. Tidak semua orang boleh dibawa ketika kita hendak kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Sahabatku, jangan pernah menunda taubat, karena ajal tidak menunggu. Taubat hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama belum datang maut. Saat nyawa sampai tenggorokan, maka pintu taubat tertutup. Taubat hanya diterima selama belum terbit matahari dari barat, maka sebelum kiamat dimulai. Karena itu sahabatku, jangan berkata, nanti kalau umur 40 tahun aku hijrah, nanti kalau mapan aku bertaubat, nanti kalau sudah tua aku perbaiki diri. Karena kita tidak tahu kapan nanti itu berakhir. Sahabatku sekalian, taubat bukan sekedar membersihkan dosa, tetapi taubat itu bisa mengubah seseorang menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bayangkan sahabatku, Allah mencintaimu bukan karena engkau sempurna, bukan, tetapi karena engkau mau menangis. Engkau menangis, engkau kembali, dan engkau memohon ampun kepadanya. Saudaraku, tidak peduli seberapa kelam masa lalumu, tidak peduli seberapa gelap dosamu, tidak peduli berapa kali engkau gagal, Allah tidak pernah menutup pintunya. Allah menunggumu, Allah memanggilmu, Allah merindukan kembalinya dirimu. Maka mulai hari ini kembalilah kepadanya, menangislah kepadanya, mohonlah ampun kepadanya. Karena taubatmu hari ini bisa menjadi sebab Allah memelukmu di akhirat dengan kasih sayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.